Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Maulana Iqbal dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Asbes sebagai bahan tambah campuran beton untuk tugas UTS RGBI saya. Untuk pendahuluan, latar belakang dari makalah ini adalah pembangunan perumahan dan gedung terus meningkat setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kebutuhan akan tempat tinggal rumah pada dewasa ini semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Peningkatan kebutuhan akan perumahan dan gedung secara otomatis, kebutuhan akan bahan bangunan semakin meningkat pula. Peningkatan akan kebutuhan bahan bangunan harus disikapi dengan pemanfaatan dan penemuan alternatif bahan bangunan baru yang mempunyai kualitas yang lebih baik dari bahan bangunan sebelumnya. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan harapan akan ditemukannya alternatif teknik konstruksi yang efisien serta penyediaan bahan bangunan dalam jumlah besar dan ekonomis. Alternatif yang sedang menjadi perhatian dewasa ini adalah pemanfaatan limbah-limbah industri. Salah satu material bangunan yang sering digunakan dalam bangunan gedung dan perumahan adalah beton. Beton sebagai salah satu bahan material untuk dinding bangunan. Material pembuat beton semua berasal dari material alam. Untuk mengurangi eksplorasi material alam yang berlebihan, perlu adanya penelitian tentang material pengganti material alam untuk membuat beton. Salah satu bahan tambah atau pengganti untuk membuat beton adalah pemanfaatan limbah asbes. Material ini banyak terbuang di lingkungan sehingga perlu dimanfaatkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah asbes tergolong limbah B3 yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Tetapi dengan dimanfaatkan sebagai pengganti pasir pada pembuatan beton, maka limbah asbes ini tidak berbahaya untuk kesehatan manusia karena tercampur dengan material lainnya seperti air, semen, dan pasir. Mekanisme pembuatan beton dengan material limbah asbes ini yaitu limbah asbes sudah hancur dan harus dicampurkan pada campuran material beton lainnya yaitu air dan semen, sehingga limbah asbes yang berbahaya ini terikat dan terbungkus oleh air dan semen sehingga lebih aman dari kontaminasi dengan udara luar dan cuaca. Untuk pemasangan semen sebagai dinding bangunan juga perlu dipelajari. Cara ini dilakukan supaya limbah asbes ini bisa aman digunakan sebagai material dinding dalam pembangunan gedung dan perumahan sehingga tidak mengganggu kesehatan manusia. Adapun tujuan yang terdapat pada pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh penggantian pasir oleh limbah asbes dalam pembuatan beton terhadap porositas dan kuat tekan beton sehingga beton yang dihasilkan lebih ringan. Langsung saja ke tinjauan pustaka. Pengertian dan karakteristik sifat asbes. Asbes adalah sekelompok mineral silikat berserat yang terbentuk secara alami. Umumnya, asbes dapat ditemukan di alam pada batuan beku metamorf. Asbes atau asbestos merupakan bahan alami yang tahan terhadap paparan api, suara, air, dan bahan kimia. Asbes merupakan mineral alami yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Diperkirakan terdapat di 2/3 batuan pada kerak bumi. Asbes umumnya diperoleh dengan cara ditambang dari endapan alami. Setelah ditambang, asbes kemudian diproses dan dikembangkan menjadi bahan industri. Asbes atau asbestos memiliki sejumlah sifat fisik yang membuatnya banyak digunakan, khususnya dalam industri kimia dan konstruksi. Asbes tidak larut dalam air atau pelarut organik. Selain itu, tidak mudah terbakar, stabilitas termal yang baik, dan tahan terhadap listrik. Sifat fisika, kekuatan serat asbes tergantung jenisnya, cara penambangan dan pengolahannya. Asbes tahan panas dan api pada suhu 200-1000 derajat Celcius. Asbes kehilangan berat karena menguapnya air kristal dan karbon dioksida. Titik lelah asbes sekitar 1180 derajat hingga 1500 derajat Celcius. Sifat kimia asbes tersusun dari komposisi kimia antara lain SiO2, MgO2, oksidasi Fe, A12O3, CaO, Na2O, dan H2O. Kekuatan tarik dari asbes melebihi kekuatan tarik baja. Serat asbes dapat dibagi menjadi beberapa serat halus yang cukup kuat dan fleksibel untuk dipintal menjadi material tahan api dan listrik atau isolator. Serat asbes tidak memiliki bau atau rasa. Warna asbes bervariasi sesuai dengan jenis dan komposisi logam. Secara umum, besi yang mengandung asbes dapat memberikan warna hijau mulai dari hijau muda hingga hijau tua tergantung pada jumlah besi yang terkandung.
Terdapat 6 jenis asbes yang merupakan mineral unik yang terdapat pada 2 kelompok mineral, yaitu serpentin dan amphibol. Berikut ini merupakan jenis-jenis asbes. Yang pertama adalah krisotil atau asbes putih, yaitu jenis asbes yang paling sering digunakan. Serat asbes krisotil memiliki tekstur yang halus, memiliki fleksibilitas tinggi dan sifat tahan panas yang baik sehingga membuatnya ideal digunakan untuk semen, bantalan rem, dan atap bangunan. Yang kedua ada amosit atau asbes coklat. Jenis asbes yang satu ini sangat kuat dan tahan panas yang biasa digunakan pada lembaran semen, isolasi pipa, dan isolasi listrik. Meskipun semua jenis asbes berbahaya bagi kesehatan manusia, namun paparan asbes jenis amosit memiliki risiko yang relatif lebih tinggi. Untuk yang ketiga ialah krokodil atau asbes biru. Jenis asbes ini memiliki serat yang sangat tipis dan mudah bersarang di paru-paru jika terhirup. Seratnya yang tipis dan sifatnya yang rapuh menjadikan asbes jenis krokodil merupakan salah satu asbes yang berbahaya karena mudah rusak dan sepihaknya terpapar di udara. Yang keempat ialah tremolit. Jenis asbes ini sering ditemukan sebagai kontaminan dalam asbes kristal dan digunakan untuk cat, selan, dan produk insulasi yang mengandung asbes. Yang kelima, actinolit. Jenis asbes ini ringan dan umumnya berwarna gelap. Asbes jenis ini memiliki berbagai bentuk, yaitu rapuh dan berserat atau padat. Actinolit umumnya ditemukan pada cat, sealan, dan drywall. Selain itu, actinolit mengembang saat dipanaskan, menjadikannya bahan isolasi yang efektif, sehingga biasa digunakan sebagai bahan insulasi tahan api. Yang keenam ada antipolit. Serat antipolit berwarna abu-abu kecoklatan umumnya ditemukan sebagai kontaminan pada lantai komposit. Keterdapatannya dan penambangannya di Indonesia. Keterdapatan endapan asbes di Indonesia berkaitan dengan daerah sebaran batuan basa atau ultra basa yang umumnya menempati wilayah bagian timur kepulauan Indonesia, seperti di daerah Pulau Halmahera, Sulawesi, Irian. Penambangan asbes dapat dilakukan dengan cara tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Adapun tahapannya meliputi pemboran, peledakan, kemudian dilanjutkan dengan pemisahan batuan yang mengandung asbes dan batuan lainnya, dan dilanjutkan dengan pengolahan. Penggunaan asbes dalam industri dipengaruhi oleh panjang pendeknya serabut asbes. Misalnya, asbes serabut panjang dipintal untuk benang, tali, kain, untuk tirai tahan api, baju tahan api, isolasi listrik dan panas, bak kompor, lapisan mobil, kaos tangan, sumbu, kaos lampu. Asbes serabut sedang. Bahan campuran dalam semen asbes membuat pipa-pipa lembarannya asbes atap. Dan yang terakhir adalah asbes serabut pendek, berguna untuk bahan tuang tahan api. Bab 3, bab pemanfaatan umum. Manfaatan dari beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan pasir, semen, dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi merekatkan komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu. Beton digunakan untuk membuat perkerasan jalan, struktur bangunan, fondasi, jalan, jembatan penyeberangan, struktur parkiran, dasar untuk pasar atau gerbang, dan semen dalam bata atau tembok blok. Nama lama untuk beton adalah batu cair. Dalam perkembangannya, banyak ditemukan beton baru hasil modifikasi seperti beton ringan, beton semprot, beton fiber, beton berkekuatan tinggi, beton berkekuatan sangat tinggi, beton mampat sendiri, dan lain-lain. Saat ini, beton merupakan bahan bangunan yang paling banyak dipakai di dunia. Kelebihan beton adalah dapat mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Selain itu pula, beton juga memiliki kekuatan mumpuni tahan terhadap temperatur yang tinggi dan biaya pemeliharaan yang murah. Sedang kekurangannya adalah bentuk yang telah dibuat sulit diubah tanpa kerusakan. Pada struktur beton, jika ingin dilakukan penghancuran maka akan mahal karena tidak dapat dipakai lagi. Beda dengan struktur baja yang tetap bernilai berat dibandingkan dengan kekuatannya dan daya pantul yang besar. Beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi namun lemah dalam tariknya. Jika struktur itu langsung dan tidak diberi perkuatan yang cukup, akan mudah gagal. Menurut perkiraan kasar, nilai kuat tariknya sekitar 9% sampai 5% kuat tekannya, maka dari itu perkuatan sangat diperlukan dalam struktur beton. Perkuatan yang umum adalah dengan menggunakan tulang baja yang jika dipadukan sering disebut dengan beton bertulang. Untuk bab 4 yaitu pembahasan
Hasil pengujian material. Limbah asbes yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah limbah sisa pembuangan dari PT Adimas Asbes yang berupa butiran debu. Pengujian komposisi kimia limbah asbes dilakukan dengan uji XRF di laboratorium Universitas Negeri Malang. Hasil dari pengujian limbah asbes yang diperoleh disajikan pada tabel di bawah ini. Bisa dilihat jika di dalam makalah terdapat tabel 4 komposisi kandungan fly ash. Dan selanjutnya ada tabel dari hasil uji SLAM unit weight tegangan-regangan. Di sini tegangan atau compressive strength. Secara umum tegangan diartikan sebagai besarnya kuat tekan dalam satuan luas atau secara sistematis ditulis dengan rumus sama dengan P per A. Tegangan beton normal pada umur 28 hari yaitu 19,04 MPa. Kuat tekan beton dengan variasi asbes masih lebih tinggi. Pada tabel 7 juga menjelaskan bahwa penggunaan limbah asbes secara total menyebabkan penurunan terhadap kuat tekan beton. Penggunaan limbah asbes 10% dan 15% menyebabkan penurunan kekuatan. Hal ini dimungkinkan oleh waktu perawatan untuk benda uji hanya sebatas 28 hari saja. Asbes dapat meningkatkan kuat tekan pada beton konvensional. Pada tabel 7 dapat diketahui kuat tekan maksimum campuran 5% limbah asbes sebesar 19,49 MPa pada regangan 0,0027 lebih kurang 0,00030. Kuat tekan yang dihasilkan campuran 10% limbah asbes sebesar 18,54 MPa pada regangan 0,00270 lebih kurang 0,00030. Pada beton campuran 15% limbah asbes kuat tekannya sebesar 18,22 MPa pada regangan 0,00265 plus minus 0,00030. Campuran yang optimum beton berbahan tambah limbah asbes yaitu pada campuran mix 2 dengan penambahan 5% limbah asbes tegangan maksimum campuran ini sebesar 19,49 MPa pada regangan 0,00270 plus minus 0,00030. Peningkatan mutu beton terjadi pada mix 1 ke mix 2 sebesar 0,45 MPa, sedangkan penurunan terjadi pada mix 2 ke mix 3 sebesar 0,95 MPa. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh penambahan limbah asbes pada beton konvensional sebagai berikut. Campuran yang optimum beton normal penambahan limbah asbes yaitu pada campuran mix 2 dengan penambahan 5% limbah asbes. Tegangan maksimum campuran ini sebesar 19,49 MPa lebih besar dari beton normal sekitar 19,04 MPa. Tegangan maksimum beton terus meningkat seiring dengan bertambahnya umur, namun regangannya terjadi bervariasi. Yang kedua, pengaruh penambahan limbah asbes pada beton konvensional terhadap regangan pada tegangan maksimum sebagai berikut. Meliputi tegangan maksimum beton normal terus meningkat seiring dengan bertambahnya umur, namun regangannya terjadi tetap berkisar 0,002 plus minus 0,0030. Regangan yang terjadi pada beton variasi limbah asbes cenderung lebih panjang, rata-rata di atas 0,00026 plus minus 0,00030. Tegangan beton sudah sesuai dengan persyaratan SNI strip 003 strip 17262 strip 2002 yang menyebutkan regangan maksimum 0,0030. Penambahan limbah asbes yang dapat meningkatkan sifat kertas dari beton konvensional. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.